Look farther back. Step right. Step back farther. Pagi itu, belasan agen FBI bersenjata penuh menerobos masuk ke rumah kecil di pinggiran kota. Mereka tidak sedang mencari teroris, tapi seorang pria muda berusia 24 tahun. Dalam beberapa bulan sebelumnya, anak ini telah mempermalukan CIA, membocorkan dokumen rahasia negara, dan mengguncang sistem keamanan Amerika hanya dari dalam kamarnya. Tapi yang membuat Washington ketakutan bukan cuma kebocoran data atau koneksinya dengan WikiLeaks. Yang paling menakutkan adalah dia tidak sendirian, dan semuanya dimulai dengan sebuah telepon ke direktur CIA. Di tahun 2008, seorang remaja dari Virginia, Justin Lieberman, atau yang lebih dikenal dengan nama samaran Default, memulai petualangannya di dunia digital. Awalnya, bukan ideologi yang mendorongnya, melainkan sekedar keinginan untuk nge-cheat di video game. Namun, dari cheat ini, ia tersadar dunia digital penuh dengan celah yang bisa dieksploitasi, bahkan oleh orang biasa seperti dirinya. Perjalanan itu membawa Default ke Anonymous, kelompok hacktivis yang gaungnya mengguncang penjuru dunia. Dengan kode sebagai senjata, mereka menyerang ketidakadilan, membongkar sensor, dan melawan penyalahgunaan kekuasaan. Tapi kekecewaan muncul, perpecahan internal dan pengkhianatan di dalam kelompok membuatnya berpaling ke AnonSec, komunitas hacker bawah tanah yang lebih tertutup, lebih radikal. Ia menyelami dunia botnet, di mana ia mengendalikan jaringan komputer yang terinfeksi. Lebih dari itu, ia menguasai seni social engineering atau teknik manipulasi psikologis yang membuka pintu akses yang seharusnya terkunci rapat. Dengan keberanian yang menggetarkan, Default pernah menyelinap ke database sebuah kampus kedokteran di Kanada. Dalam satu gerakan, ia menghapus seluruh catatan utang mahasiswa yang masing-masing berkisar antara $70.000 hingga $100.000 dengan jumlah total sekitar $9,4 juta utang terhapus. Default tidak mengambil sepeser pun, tidak memanfaatkan data itu untuk keuntungan pribadi. Yang ia rasakan adalah sesuatu yang lebih besar, yaitu kebenaran di ujung jarinya dan kuasa untuk mengubah. Di kesempatan lain, Default dan kelompoknya dari AnonSec mencoba mencari pelaku pedofil dan menggasak data penting dari komputer mereka untuk diserahkan ke polisi. Namun, aksi yang paling terkenal adalah gebrakannya di ranah digital activism. Default mengarahkan protes dan amarahnya ke situs pemerintah Denmark yang saat itu masih melegalkan praktik dark brothel, sebuah praktik keji yang memanfaatkan hewan peliharaan untuk pemuas nafsu. Namun tindakannya bukan sekedar peretasan, melainkan desakan moral yang memaksa pemerintah bergerak dan membuktikan bahwa internet bisa menjadi pedang tajam melawan sesuatu yang amoral. Di belahan dunia lain, di Leicester, Inggris, seorang remaja berusia 15 tahun bernama Ken Gamble atau Kraka duduk terpaku di depan berita dari Gaza. Rumah-rumah hancur berkeping-keping, anak-anak kehilangan nyawa, dan di langit, jet-jet tempur buatan Amerika menguasai udara. Bagi Kraka, ini bukan sekedar berita. Ini adalah luka yang membakar. Dan dalam benaknya, ia sudah mendeklarasikan bahwa Amerika Serikat, terutama CIA, adalah musuh utamanya. Dari kamar kecilnya, Kraka mengasah kemampuan dengan tekad pembara. Ia mempelajari rahasia sistem digital, dan yang lebih penting, cara menghancurkannya. Kraka dan Default belum saling mengenal, namun tanpa mereka sadari, langkah mereka mulai menuju titik temu, dan dunia belum siap untuk badai yang akan mereka ciptakan. Kraka Sweet Attitude, nama kelompok yang terdengar seperti judul album rap era 90-an. Tapi ini bukan soal musik, melainkan peringatan tajam bagi salah satu pemerintahan paling berkuasa di dunia. Dipimpin oleh Ken Gamble atau Kraka, kelompok ini adalah jaringan hacker lintas negara. Dipersatukan oleh kemarahan yang membara pada Amerika Serikat, mereka tidak mengejar uang, tidak menjual data, dan sasaran mereka adalah simbol kekuasaan itu sendiri. Target pertama, Jeh Johnson, Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. Salah satu sosok dengan kunci akses ke sistem pengamanan Paman Sam. Dengan kepiawaiannya, Kraka menyelinap ke akun Comcast milik Johnson. Dalam sekejap, email pribadi Johnson berada di tangannya. Isinya dibocorkan ke dunia maya. Pesannya jelas,
Bahkan seorang menteri pun tak kebal dari tangan remaja di seberang samudera. Tapi Kraka tidak berhenti. Ia menarik taruhan dan mulai mengincar James Clapper, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat. Tanpa eksploit canggih atau virus mutakhir, ia hanya membutuhkan Google. Dengan kecerdikan yang mencengangkan, ia menyusup ke akun pribadi Clapper, mulai dari nomor teleponnya, email pribadinya, bahkan email Yahoo milik istrinya. Namun, aksi yang membuat dunia tercengang adalah langkah berikutnya. Ia mengambil alih akun jaringan internet rumah Clapper dan mengatur ulang isinya, hingga setiap panggilan ke nomor rumah Clapper akan dialihkan ke hotline gerakan Free Palestine. Bagi Kraka, ini bukan hanya peretasan belaka, melainkan sebuah pernyataan lantang atas dukungannya pada perjuangan Palestina. Tapi, untuk Badan Intelijen Amerika, ini adalah pukulan memalukan. Di momen yang sama di seberang Atlantik, Jason Liverman atau Default awalnya melihat hacking sebagai permainan teknis, tantangan untuk otaknya. Tapi setelah menyelami kumpulan dokumen NSA, bocoran Snowden yang mengungkap bagaimana pemerintah AS memata-matai rakyatnya sendiri, amarahnya membesar. Ia ingin para elit itu merasakan bagaimana sakitnya dilanggar di dunia digital. Dan saat menyaksikan aksi Kraka yang dibagikan melalui Twitter, Default tahu ini bukan ulah bocah iseng. Dari sana, benih kolaborasi tumbuh. Awalnya mereka hanya bertukar pesan sebagai sesama hacker, lalu pembicaraan itu berubah sebagai sekutu dalam perjuangan. Teknik, data, hingga daftar target mereka bagikan. Crackers with Attitude bertransformasi menjadi gerakan bawah tanah yang menebar teror digital. Dengan Kraka sebagai percikan api dan Default sebagai eksekutor, dunia intelijen Amerika Serikat tidak tahu badai apa yang menanti mereka. Setelah menaklukkan Jeh Johnson dan James Clapper, Crackers with Attitude mengarahkan bidikan ke John Brennan, Direktur CIA yang jadi puncak kekuasaan intelijen Amerika. Mereka tahu benteng terkuat pun bisa runtuh dari pintu depan, asalkan tahu kuncinya. Dan senjata yang dia pilih adalah social engineering, teknik manipulasi psikologis yang mengeksploitasi kepercayaan manusia untuk membuka akses rahasia. Bermodalkan data publik dan informasi yang sudah dikumpulkan, Kraka menyamar sebagai teknisi Verizon, penyedia layanan telepon dari internet terbesar di Amerika. Dengan suara penuh percaya diri, ia menghubungi layanan internal, berpura-pura membantu pelanggaran penting bernama John Brennan yang bermasalah dengan akunnya. Ketika diminta kode pegawai, ia menyebut angka acak. Anehnya, tidak ada yang curiga. Dengan sedikit tipu muslihat, ia berhasil mengantongi nomor akun Verizon Brennan, PIN 4 digit, nomor telepon cadangan, alamat email AOL, hingga 4 digit terakhir kartu bank. Semua hanya lewat satu panggilan telepon. Langkah berikutnya, ia menghubungi AOL atau layanan email populer di Amerika. Kali ini berlagak sebagai Brennan sendiri yang lupa kata sandi. Verifikasi identitas? Mudah saja. Kraka sudah memegang semua kunci, pintu digital Direktur CIA pun terbuka lebar. Di dalam akun AOL itu, Kraka menemukan harta karun digital, formulir SF-86, dokumen rahasia sepanjang 47 halaman yang diisi John Brennan untuk mendapatkan security clearance, sebuah izin tingkat tinggi untuk mengakses rahasia negara. Formulir ini bukan sembarang dokumen. Di dalamnya berisi data pribadi lengkap dari riwayat kriminal, catatan psikologis, penggunaan narkoba di masa lalu, hingga detail interaksi dengan warga asing yang bisa digunakan untuk memeras mereka di negara lain. Tak hanya itu, formulir ini juga mencakup informasi sensitif tentang teman, pasangan, dan keluarga Brennan. Data yang sangat berharga sekaligus berbahaya. Formulir seperti ini bukan barang asing bagi hacker. Jutaan SF-86 pernah dicuri dari jaringan Office of Personnel Management, badan pemerintah Amerika Serikat yang mengelola data pegawai dalam serangan siber besar-besaran. Tapi kali ini, mereka mendapatkannya langsung dari akun pribadi Direktur CIA. He got access to an iCloud account. He obtained sensitive military documents about the wars in Iraq and Afghanistan. He even took control of an iPad like this one that belonged to Mr. Brennan's wife. Yang mengejutkan, temuan mereka tidak berhenti di situ. Di antara email Brennan, Kraka menemukan sederet dokumen rahasia yang membongkar sisi gelap operasi Amerika Serikat. Di antaranya ada daftar 22 anggota kelompok intelijen, lengkap dengan kontak, riwayat pekerjaan,
gaji, dan tingkat keamanan mereka. Ada file rahasia FBI tentang Donovan J. Layton, tokoh kunci dalam operasi kontra-terorisme di Semenanjung Arab. Kemudian rencana strategi rahasia untuk Afghanistan dan Pakistan, memo intelijen yang menuntut kebebasan komunitas intelijen dari campur tangan politik, analisis kebijakan terhadap Iran yang disiapkan untuk Presiden Amerika Serikat berikutnya pada 2009, hingga dokumen tortur yang mencoba membenarkan metode interogasi kejam sebagai legal dengan memanfaatkan celah hukum. Bersama Default, ia membocorkan dokumen itu ke Wikileaks. Julian Assange, pendirinya, menyebarkannya ke dunia. Aksi mereka ini bukan sekedar peretasan, mereka telah melangkah ke panggung whistleblowing dunia. Berdiri sejajar dengan nama seperti Edward Snowden dan Chelsea Manning yang mengungkap rahasia demi keadilan. Bagi CIA, peretasan ini adalah mimpi buruk. Kebocoran dokumen memaksa beberapa agen dipindahkan, biaya pengamanan membengkak hingga 1,5 juta dolar atau sekitar 25 triliun rupiah, dan reputasi lembaga yang mengklaim diri paling aman hancur di mata dunia. John Brennan, sang direktur CIA, bahkan terpaksa bersembunyi di balik pengawalan ketat, dan untuk pertama kalinya, remaja peretas membuat pemimpin CIA gemetar. Setelah membuat direktur CIA bersembunyi, Kraka dan Default tak mengendur. Mereka malah melaju kencang. Dan target berikutnya adalah Departemen Kehakiman, tulang punggung hukum Amerika Serikat, serta sistem intelijen FBI. Dengan trik social engineering yang sudah teruji, mereka mengelabui pegawai layanan pelanggan internet atau broadband helpline untuk mencuri kredensial login para pejabat. Dari sana, mereka menyelinap ke database internal yang seharusnya terkunci rapat. Apa yang mereka temukan di dalamnya adalah data pribadi pejabat tinggi, agen FBI, dan para tahanan. Informasi yang, jika jatuh ke tangan musuh, bisa menghancurkan karir atau nyawa. Bagi crackers with attitude, tak ada yang terlalu aman untuk dijangkau. Mereka menembus Joint Automated Booking System, sebuah database FBI yang menyimpan catatan penangkapan di seluruh Amerika. Bahkan, mereka menemukan dokumen militer rahasia tentang perang di Afghanistan dan Irak, rahasia yang seharusnya tak pernah tersentuh. Aksi mereka pun semakin provokatif, salah satunya adalah dengan meretas Mark Guiliano, wakil direktur FBI, dan Amy Hess, agen senior yang memimpin divisi teknologi FBI. Pada Guiliano, crackers with attitude melakukan doxing, sementara terhadap Hess, mereka menyusup ke sistem divisi teknologi FBI yang dipimpinnya, mengakses data operasional dan komunikasi internal, serta membocorkan dokumen tentang proyek dan kebijakan teknologi FBI. Ironisnya, masuk ke sistem itu terlalu mudah, seolah FBI tak pernah belajar dari kebocoran NSA Snowden, mengira ancaman seperti itu cuma ada di film. Puncaknya, crackers with attitude merilis data pribadi 9.000 pejabat Departemen Kehakiman dan 20.000 agen FBI. Nama, alamat, nomor telepon, semuanya terpampang untuk dunia. Media gempar. Sistem keamanan FBI jadi olok-olok di forum hacker daring. Para agen yang biasanya bersembunyi di balik bayang-bayang kini terpapar sorotan. Namun satu temuan yang membuat aksi ini semakin mengguncang adalah dokumen internal FBI tentang Jeremy Hammond, hacker legendaris yang pernah membocorkan jutaan email rahasia Starfor, perusahaan intelijen swasta Amerika yang melayani klien korporat dan pemerintah. Data tahanan dan komunikasi internal tentang kasus Hammond mengungkap betapa FBI memandangnya sebagai ancaman serius. Dokumen itu menunjukkan bagaimana pemerintah AS memantau aktivis digital seperti Hammond secara ketat, memperlakukan whistleblower sebagai musuh negara. Bagi dunia bawah tanah, Hammond adalah simbol perlawanan digital. Dengan membongkar datanya, Kraka dan Default bukan hanya mempermalukan FBI, mereka menyingkap bagaimana sistem menindas mereka yang berani bersuara. Di titik ini, crackers with attitude bukan lagi sekedar mempermalukan individu, mereka sedang menelanjangi sistem itu sendiri. Akhir perjalanan crackers with attitude bukan ditentukan oleh serangan besar, melainkan satu kesalahan kecil. Suatu malam, Justin Lieberman atau Default terlena dalam suasana sambil minum bersama teman-temannya. Ia membuat pernyataan dengan bangga.
I slip up for the first time ever. Being fucking arrogant and cocky. It comes on the news, CIA director hack, blah, 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 all this stuff. And I'm like, yeah, that was us, blah, blah. I was like drunk talking and just totally like gave myself away. Ucapan itu lahir dari kebanggaan, tapi juga dari kecerobohan. Tanpa ia sadari, seorang teman yang ia percaya menyimpan dendam padanya. Perselisihan kecil soal seorang wanita membuat teman itu diam-diam berkhianat. Pengakuan mabuk Default menjadi kunci emas bagi teman itu untuk segera melapor ke FBI. Saat fajar menyingsing, agen-agen bersenjata laras panjang menyerbu rumah Default. Mereka menggeledah setiap sudut, menyita semua perangkat, termasuk harta digital terbesarnya, hard disk berisi 1000 Bitcoin, mata uang digital yang bernilai sekitar 951 sampai 984 miliar rupiah di tahun 2025. Kekayaan yang dibangun bertahun-tahun kini lenyap dalam sekejap. Di Inggris, Ken Gamble atau Kraka juga tak bisa lolos. Polisi mengetuk pintu rumahnya. Meski baru 15 tahun saat memulai aksinya, hukum tak memandangnya sebagai anak nakal. Ia dihukum 2 tahun di penjara anak, menjadikannya hacker remaja pertama di Inggris yang dipenjara karena menyerang pejabat negara. Default menghadapi nasib lebih berat di Amerika Serikat. Dia dihukum 5 tahun di penjara federal, denda ganti rugi 2,3 miliar rupiah untuk menutup kerugian, dan sebagian besar waktunya dihabiskan di sel isolasi, ruang tahanan terpisah yang penuh tekanan psikologis. Bagi mereka, ini adalah akhir dari sebuah babak. Tapi di dunia siber, kisah Kraka Sweet Attitude menjadi legenda, cerita tentang 2 remaja dan 2 benua berbeda yang membuat para pemimpin intelijen negara terkuat di dunia kehilangan tidur. Menurut kamu, apakah mereka pahlawan digital atau sekedar remaja yang kelewat batas? Tanpa senjata, tanpa bom, Kraka dan Default mengguncang puncak kekuasaan Amerika Serikat, membongkar rahasia yang disembunyikan sistem. Mereka menyebutnya perlawanan, tapi pemerintah menyebutnya kejahatan. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan subscribe channel Legacy untuk dapat lebih banyak konten menarik.